إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Abdullah di Jakarta. Abdul Haq. Ya, Abdullah. Abdullah, ya silakan, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Barakallahu wabarakatuh. Iya, ini Ustaz kan mengenai penciptaan Allah. Jadi segala sesuatunya itu kan hanya Allah yang menciptakan dan yang jadi saya ingat nih saya pernah dengar ada zikir la maujud ilallah gitu kan Ustaz. Nah, pertanyaannya seandainya zikir ini tidak dari Rasulullah gitu, mengingat semua ini adalah hanya ciptaan gitu. Nah, dengan pemahaman la maujud ilallah ini bisa kita yakini nggak Ustaz gitu ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Perkataan ini Bapak ya sama sekali tidak berasal dari Rasulullah, tidak pula dari para sahabat, tidak pula dari para tabi'in, tidak pula dari imam yang empat. Namun itu berasal dari pemikiran ya hululiyah, yaitu wahdatul wujud. Ya, yang mengatakan la maujuda illallah, tidak ada yang maujud kecuali Allah. Di mana ini pemikiran Ibnu Arabi ya yang mengatakan bahwa semua yang ada di langit di bumi, bahkan pepohonan, bahkan babi dan anjing, itu adalah perwujudan Allah. Ya, ini merupakan keyakinan yang menyesatkan. Bahkan Imam Ghazali, Al-Imam Ghazali ya di dalam Ihya Ulumuddin mengkafirkan Ibnu Arabi karena keyakinan tersebut. Maka dari itu tidak boleh ya kita meyakini la maujuda illallah. Ya karena ini hakikatnya adalah mengatakan bahwa segala maujud itu artinya segala sesuatu yang ada itu adalah Allah. Ya hakikat daripada ya Allah Subhanahu wa taala itu bersemayam pada setiap tempat. Jadi batu ya dan wujud daripada batu itu adalah Allah. Dan Allah itu adalah yang tampak, yang terlihat oleh kita. Ini merupakan keyakinan wahdatul wujud yang sangat menyesatkan sekali. Ya, maka dari itu Bapak ya bahwa wajib kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arasy. Namun Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh para hamba-Nya. Ya Allah Subhanahu wa taala ba'inun min khalqihi, ya tidak bersatu, tidak manunggaling dengan hamba-hambanya. Ya maka dari itulah ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata bahwa persenyawaan unsur Allah dengan makhluk itu sesuatu yang tidak mungkin sama sekali. Sebab kata beliau, dua unsur yang bersenyawa tidak lepas dari tiga keadaan. Yang pertama, ya apabila unsur A bersenyawa dengan unsur B, maka ima ya keadaan yang pertama unsur A ikut unsur B, atau unsur B ikut unsur A, atau membentuk sebuah ya makhluk baru. Ya. Nah kalau misalnya Allah bersatu dengan makhluknya, bersenyawa dengan makhluknya, imma unsur Allah ikut unsur makhluk, sehingga konsekuensinya Allah makan, Allah tidur dan yang lainnya, maka jelas ini batil. Atau yang kedua, makhluk ikut unsur Allah, yang konsekuensinya dia tidak makan, tidak tidur, dan ini pun batil. Atau membentuk ya unsur yang ketiga yang baru, ya seperti misalnya hidrogen dengan oksigen yang bertemu H2O menjadi air. Ya demikian pula ini ya, maka semua ini tidak mungkin. Dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengabarkan bahwasanya Allah berada di langit, Allah berada di atas arasy, ya bersemayam. Maka dari itu kata-kata la maujuda illallah, ya tidak ada maujud kecuali Allah, itu adalah kata-kata yang kufur, ya kata-kata yang menunjukkan akan hululiyah dan diingkari oleh para ulama termasuk Imam Ghazali sendiri, ya di mana ini merupakan akidahnya Ibnu Arabi. Wallahu a'lam.